menerapkan pembelajaran layanan anak berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai menerapkan pembelajaran dan layanan anak berkebutuhan khusus di SD biasa. Yang pertama yaitu ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, ABK adalah anak yang membutuhkan layanan dan perlakuan khusus akibat dari adanya gangguan, perkembangan, dan kelainan yang dialami oleh anak. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Fitri dan kawan-kawan, yaitu tahun 2021 halaman 42, yang menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang membutuhkan perlakuan khusus demi mendapatkan perkembangan yang optimal. Adapun pengertian ABK menurut Maftuhatin yaitu menjelaskan bahwa dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memerlukan pelayanan spesifik berbeda dengan anak pada umumnya. Selanjutnya yaitu ada jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak dengan disabilitas fisik. Anak yang mengalami keterbatasan fisik yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk gerak atau berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua ada anak dengan disabilitas intelektual. Anak yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan intelektual dan adaptif ini termasuk tunagrita atau mental retardion. Anak dengan disabilitas intelektual, anak yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan intelektual dan adaptif. Yang ketiga yaitu ada anak dengan gangguan emosional dan perilaku. Anak yang mengalami masalah dalam pengendalian emosional perilaku. Yang keempat yaitu ada anak dengan gangguan perkembangan, yakni anak yang mengalami kesulitan dalam perkembangan komunikasi, sosial, atau keterampilan motorik. Contohnya yaitu autis. Yang kelima yaitu anak dengan gangguan belajar, yakni anak yang memiliki kesulitan dalam memproses informasi yang didapat mempengaruhi kemampuannya, seperti dalam membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama pada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar dalam lingkungan yang sama. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang latar belakang atau kebutuhan khusus, mereka dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Berikut ada beberapa prinsip utama dalam pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, partisipasi aktif. Yang keempat yaitu kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu pendidikan yang responsif. Pendidikan yang inklusif merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, untuk belajar dalam lingkungan yang sama di sekolah dasar atau SD biasa. Penting untuk menerapkan strategi pembelajaran yang efektif agar anak ABK dapat berpartisipasi secara aktif untuk memperoleh pengalaman belajar yang berkualitas. Berikut ada beberapa strategi belajar yang dapat diterapkan untuk mendukung anak ABK di sekolah biasa. Yang pertama, kurikulum yang fleksibel. Kedua, metode pembelajaran yang inklusif. Ketiga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Keempat, pendekatan individual. Kelima, lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya yaitu layanan pendukung untuk anak berkebutuhan khusus. Menurut Halan dan Kaufan tahun 1991, bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ada berbagai pilihan. Yang pertama, regular class only atau kelas biasa dengan guru biasa. Kedua, regular class wide atau consulting, yaitu kelas biasa dengan konsultan guru PLB. Ketiga, internet teacher atau kelas biasa dengan guru kunjung. Keempat, restart teacher atau guru sumber, yaitu kelas biasa dengan guru biasa. Namun, dalam beberapa kesempatan, anak berada di ruang sumber dengan guru sumber. 5. Pusat diagnostik partisip. Keenam, Hospital of Homemade Instruction atau pendidikan di rumah atau di rumah sakit, yakni kondisi anak yang memungkinkan belum masuk ke sekolah biasa. 7. Self-contained class atau kelas khusus di sekolah biasa bersama guru PLB. Ke-8, Special Day School atau sekolah luar biasa tanpa asrama. Ke-9, Residential School atau sekolah luar biasa berasrama. Nah, selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif di SD biasa. Tantangan dan hambatan yang berasal dari siswa, guru, orang tua, masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya.
Yang pertama adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan. A. Banyak guru dan staf sekolah yang kurang memahami konsep pendidikan inklusif. B. Minimnya pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus. C. Stereotip dan stigma yang masih ada di masyarakat dapat menghambat penerimaan terhadap pendidikan inklusif. Kedua, fasilitas dan sumber daya yang terbatas. A. Sekolah seringkali kekurangan fasilitas fisik yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus seperti aksesibilitas bangunan dan alat bantu belajar. B. Keterbatasan anggaran untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti buku, alat ajar, dan teknologi. C. Kurangnya tenaga pendidik yang terlatih dalam mendukung anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama adalah program sosialisasi dan pelatihan, mengadakan workshop dan seminar untuk meningkatkan kesadaran guru dan staf tentang pendidikan inklusif. Kedua, peningkatan fasilitas sekolah, melakukan audit fasilitas untuk memastikan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus seperti ramp, toilet khusus, dan ruang kelas yang sesuai. Ketiga, dukungan dari pemerintah dan masyarakat, mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pendidikan inklusif, termasuk pelatihan dan peningkatan fasilitas.